Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan vertebrata, yaitu sapi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti dengan NIM H03215542 dari kelas Pendidikan Biologi E Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan 2 oleh dosen pengampu yaitu Muhammad Rizaldi Triasaya Putra N, SPD MSI. Nah, adapun topik bahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama yaitu pengertian dari sistem pencernaan, kemudian yang kedua yaitu taksonomi pada sapi, kemudian ketiga deskripsi umum sapi, keempat sistem pencernaan sapi, dan kelima yaitu fungsi sistem pencernaan pada sapi. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu apa sih itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengelola makanan. Nah, sistem pencernaan juga merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Nah, pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini yaitu untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau lebih halus. Sedangkan pencernaan secara kimiawi itu pencernaan yang melibatkan enzim. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu taksonomi pada sapi. Nah, taksonomi pada sapi yaitu yang pertama kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Ortiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, dan spesies yaitu Bostaurus. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu deskripsi umum pada sapi. Sapi atau lembu ini adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingnya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengelolaan lahan tanam atau bajak, dan alat industri lain seperti peremas tebu. Nah, karena banyak kegunaannya ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Nah, kebanyakan sapi juga merupakan keturunan dari jenis liar yang dikenal sebagai Aurochs. Nah, dalam bahasa Jerman yaitu artinya sapi kuno. Dan dalam nama ilmiahnya itu Bos primigenius yang sudah punah di Eropa sejak tahun 1627. Namun terdapat beberapa spesies sapi liar lain yang keturunannya didomestikasi termasuk sapi Bali yang juga diternakkan di Indonesia. Kemudian sapi juga ini termasuk dalam hewan ruminansia. Nah, saya akan menjelaskan apa itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah. Itu yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna tadi dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Nah, lambung hewan-hewan ini tidak hanya memiliki satu ruang atau monogastrik, tetapi lebih dari satu ruang atau poligastrik atau berperut banyak. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu sistem pencernaan pada sapi. Adapun organ pencernaan pada sapi yaitu yang pertama mulut, yang kedua yaitu kerongkongan, ketiga yaitu rumen, keempat yaitu retikulum,
kemudian omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir yaitu anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ini ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Setelah itu, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian, dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimama kembali. Makanan yang sudah dimamati ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan pada akhirnya, makanan akan menuju usus besar yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum. Kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, organ pencernaan sapi ini berfungsi untuk membantu perpindahan atau penampungan sementara makanan yang sudah halus dari usus kecil ke usus besar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.